Ya, sahabat Jendela Aam Bastaman, hari ini saya bersama Dr. Beni Pasaribu, seorang mantan birokrat, tapi juga mantan pengusaha, politisi, dan sekarang pengamat ekonomi, tapi sekaligus juga berlabuh nih kelihatannya di profesi terakhir sebagai akademisi di Universitas Trilogi. Nah, Pak Beni, biasa kita memanggil sehari-hari, adalah Ketua Senat Universitas Trilogi. Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Am. Ya, ya. Dr. Am. Terima kasih nih Sahabat sudah saya. bisa hadir di bincang-bincang obrolan Jendela Aam Terima kasih Bastaman. diundang ya. Terima kasih diundang. Ya, sama-sama. Ini juga kami apresiasi, Pak, bisa hadir. Nah, Pak Beni, seperti rencana semula, kita akan bincang-bincang soal pendidikan ya, terutama pendidikan di Amerika Serikat dan di Kanada ya, sesuai dengan pengalaman Pak Beni ya, waktu menempuh pendidikan master dan doktor ya di Universitas Ottawa, Kanada. Nah, Pak Beni, sebelum ke pendidikan apa nih kesibukan akhir-akhir ini nih selain sebagai Ketua Senat Universitas Trilogi? Ya, saya terus terang setelah pensiun dari berbagai tempat kerja pengabdian itu, saya berpikir memang mengabdikan ilmunya kepada mahasiswa baru ya. Iya. Pada para mahasiswa generasi baru, generasi Betul. muda. Tetapi selain itu, saya tetap semangat untuk berwirausaha itu. Iya, karena memang juga usahawan ya. Saya buka lagi warung bakso kita. Oh, oke. Di Buaran. Iya. Nah, semangat itu yang perlu ditumbuhkan ya. Tidak ada kata sudah lebih matang untuk berusaha terus. Iya. Baguslah Pak Beni. Nah, kembali ke pendidikan, Pak Beni. Dulu mengambil S2 di Massachusetts ya, di Amerika Serikat. Bisa diceritakan tuh proses studi di Amerika Serikat ini? Iya, betul. Memang tidak mudah masuk ke jalur pendidikan di Amerika Serikat ya. Jadi teman-teman saya dari Departemen Koperasi dulu, kita kan pegawai negeri ya, birokrat. Oh iya. Saya kebetulan mengabdinya di Biro Perencanaan. Terakhir saya memang jadi Kepala Biro Perencanaan. Oke. Tapi di Biro Perencanaan ini juga adalah kerjasama dengan luar negeri juga, ya, kerjasama luar negeri. Nah, salah satunya itu ada beasiswa dari USAID untuk putra putri bangsa yang mau melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Oke. Saya mengisi formulirnya, ya dilala, kalau lulus gitu diterima di Williams College. William College ya di Massachusetts. Ya, saya tidak tahu bahwa Pak Fuad Bawazir, ya orang BI yang paling banyak ke sana. Oh, di William College ini. Iya, dari berbagai belahan dunia pun, dari Prancis, dari mana itu, memang central banknya yang paling banyak di situ. Oke, kekuatannya di situ ya, di banking. Itu ternyata perguruan tinggi ketiga termahal ya, di Amerika Serikat. Baik. Ingat saya Harvard, MIT itu kira-kira ya hampir separuhnya dari Williams College itu biaya kuliahnya ya. Baik. Dan itu William College ini bagian dari universitas apa ya, Pak Beni? Kalau di sana itu sendiri itu. Sebagai college ya, William College. Ya, college. Banyak di sana college seperti itu, dan memang luar biasa fasilitasnya ya. Dan ini semacam laboratorium dunia, karena IMF World Bank itu biasanya memberikan beasiswa untuk masuk ke sini. Dan itu yang menjadi tantangan saya dulu. Karena jadi orang-orang terbaik berkumpul di situ ya. Kalau beasiswa itu kan sudah fix, katakanlah itu budget constraint ya. Budget constraint itu. Nah, seharusnya kalau diambil di Chicago atau di Ohio atau di
di universitas lain itu bisa 3 orang ngambil master. Ya, tapi itu banyak yang nanya saya, pindah aja ke North Carolina atau kemana, apa Wisconsin gitu ya, supaya bisa 3 orang kita dari karena mahal di situ ya, menghabiskan jatah. Itu tantangan. Sampai hari terakhir mau berangkat pun masih ada yang godain begitu. Iya. Ditunda dulu lah, bisa 3 orang kok jadi 1 orang gitu ya. Nah, tapi untungnya saya, karena saya udah lulus semua. Kalau nunggu lagi yang lain lulus lagi, proses lagi baru kan berat juga ya. Jadi akhirnya saya sendiri yang berangkat, dan ada 4 orang dari Indonesia. Dua dari Bank Indonesia, 1 dari Bappenas. Ya, baik. Dan mereka background-nya itu ilmu ekonomi dari Fakultas Ekonomi di sini. Saya sementara dari Sosial Ekonomi IPB Bogor. Sosek itu ya dulu dikenalnya ya. Masuk ke Department of Economics ya. Di Amerika itu, dan fully matematik. Ya. Wah, itu saya senang sekali ya kalau bisa ketemu matematik, karena ini background kita kan engineer ya. Engineer. Jadi teman-teman saya yang 3 memang agak kelabakan, bahkan dosennya bilang, Benny tolong itu teman-temanmu. Ya udah, akhirnya kita kumpul-kumpul pelan-pelan lah belajar. Ya, jadi suatu keberuntungan ya bisa kuat di matematik ya, karena dipakai sekali di ilmu ekonomi ya. Williams College itu di Williamstown, memang kota kecil, dan memang orang-orang kaya di sana betul. Dan ya, mahasiswa-mahasiswanya itu udah biasa lah, Jaguar apa segala itu di sana ya, Rolls Royce. Dan hanya 1 jam ke Albany di New York. 1 jam ke Boston. Jadi itu masuk kawasan Massachusetts itu Boston ya Pak Benny ya? Ya, Massachusetts itu ibu kotanya itu Boston. Nah, kita 1 jam di tengah antara New York, ya, Albany itu ibu kotanya, Albany dengan Boston itu, kita di tengah-tengahnya itu. Jadi luar biasa view-nya lah, senang sekali bisa di sana. Lapangan bolanya banyak, lapangan bolanya. Jadi kita kerja main bola aja dengan mahasiswa-mahasiswa. Sempat tapi Pak Benny ya melakukan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan ya? Volleyball, main bola, ya, camping, sebagainya itu. Itu apa di weekend atau selepas kuliah? Selepas kuliah sore ya, Sabtu Minggu juga. Dan enaknya dosen-dosen kita itu kan orang-orang dari Harvard, MIT, dari Chicago gitu. Dan umumnya itu konsultan di IMF, World Bank gitu. Jadi bahkan konsultan udah di berbagai dunia, kadang-kadang di Latin Amerika ya, di Soviet. Jadi pengalaman dosennya itu itu langsung dibagi ya ke mahasiswa semua ya. Ditumpahkan semua kita dengan simulasi gitu. Jadi lebih mudah kita nangkapnya itu. Pak Benny di sana berapa, 1 tahun atau 2 tahun? Ya, programnya itu memang 1 tahunan lah ya. Tapi saya awali kan 3 bulan di Boulder, Colorado. Boulder, Colorado itu semacam transisi. Jadi cultural shock-nya itu adanya di Colorado. Jadi kita dari Indonesia itu tiba di Los Angeles, dari Los Angeles pakai domestic flight ke Denver, Colorado. Dari Denver, Colorado itu dijemput kita ke Boulder. Itu yang main university yang untuk energi ya, pertambangan itu. Teman-teman kita banyak dari ITB itu di sana. Boulder, Colorado ini. Jadi 3 bulan di sana. Untuk pendidikan, dan itu sudah interaktif dengan Williams College mereka. Jadi semua yang saya ambil di sini ini udah diakui di sana, jadi tambah 1 tahun di Williamstown itu. Gitu. Kurang lebih gitu. Diakui ya kredit, pencapaian kreditnya ya. Iya, jadi baru sekarang disebut di sini Merdeka Belajar. Kan? Bisa mengambil di tempat yang berbeda ya. Semester di tempat lain gitu. Ya.
Ya, ya, betul, betul. Pak Beni, bagaimana hubungan dengan mahasiswa asing gitu kan? Tentunya sebagai satu perguruan tinggi kaliber dunia ya, itu dia mahasiswa dari mana-mana ya Pak Beni. Iya betul. Jadi apalagi kita mulai di Boulder, Colorado itu, ya dari Latin Amerika, dari Jepang. Orang Jepang itu kalau udah turun di Denver langsung masuk ke Boulder, masuk ke toko-toko itu. Oh, toko Langsung buku. belanja, iya. Wah, belanja kamera, belanja Oh, mobil. oke. Dan yang dibeli buatan Jepang semua. Jadi mereka belanja Jadi, produk mereka sendiri ya. itu kayak heboh gitu ya. Kenapa sih ini orang ini langsung belum tidur, belum istirahat, langsung ke mall-mall gitu. Jadi tujuannya Saya Bang, tanya, mengecek produk-produk mereka di mall-mall ya. saya tanya kenapa langsung beli. Oh, di Jepang ini mahal sekali katanya. Oh, oke. Unaffordable di Jepang. Di sini murah katanya. Jadi dari sana informasi itu udah mereka dapat. Sebelum diambil orang lain langsung itu dulu diserbu. Iya, iya, iya. Mereka tahu quality produknya ya, dan harganya jauh lebih murah kalau dijualnya di Amerika. Oke. Jadi ya. Tapi hubungan sama mereka baik ya Pak Beni? Ya betul. Jadi dari Afrika ya, dari Eropa, dari Australia, di Boulder itu. Kemudian nanti di Williams College itu pun begitu juga mix ini. Oke. Negara karena pada dasarnya disponsori ya. Sponsori. Dan ini banyak juga itu yang government official gitu. Oke. Official dari seluruh dunia ini. Jadi para sama lah satu profesi ya. Iya. Dari Filipina, ya, Thailand, Malaysia. Jadi ketemu di situ di kampus ya. Tentu Afrika aja yang agak beda kulitnya ya. Tapi itu pun kita berkomunikasi. Nah itu cuman ya itu tadi kalau saya lihat Jepang, Cina ya, Taiwan, itu mereka memang bergerombol. Tapi bergerombol kuat sesama ya. Bergerombol membangun kelompok sendiri. Mengelompok tapi produktif. Iya. Nah, kita yang mengelompok kadang-kadang itu malah ngerumpi. Oke. Tapi ada itu juga tuh, sense of kompetisi dengan mereka tuh Pak. Ya gimana ya, seperti sinar matahari lah kita. Apa yang saya dapat yang nggak mengurangi apa yang didapat oleh teman, ya kan? Oke. Tinggal sekarang ini bagaimana kita menyerap sinar matahari itu. Masing-masing tubuh kita kan beda-beda. Kalau ada tai chi-nya sedikit, mungkin kita nangkap lebih banyak. Ya. Jadi mereka juga sama, terbuka begitu ya, sharing, berbagi. Ya, nah kemudian kan diskusi-diskusi. Dan cara pengajarannya pun memang udah berkelompok-kelompok juga. Oke. Sudah team base ya, dalam pembelajaran. Diuji juga itu artinya efektivitas kerjasama. Efektivitas dari cooperation ke tim ya. Oke. Jadi memang di Amerika pun ya itu sudah dari dulu ya itu dibangun sistem pembelajaran berbasis kelompok ya. Bukan individual learning, tapi team based learning. Banyak kita pahami pelajaran itu bukan dari dosen. Justru buku itu kita bedah lagi di kelompok. Dan diskusinya, debatnya menarik. Ya, betul. Ya, Pak Beni, sementara kita ke Ottawa nih, kan S2 di Massachusetts, William College di Amerika Serikat, terus S3 ke Ottawa. Itu setelah berapa lama menyelesaikan master ya? Apa beasiswa juga, Pak? Seharusnya saya kan melanjutkannya di Amerika juga. Tapi beasiswa itu mengatakan pada dasarnya harus balik dulu ke negaranya 3 tahun. Baru bisa lanjut. Nah, lalu saya konsultasi lagi, itu kan kalau lanjut di Amerika harus nunggu 3 tahun. Kalau saya lanjutkan di negara lain bagaimana? Oh boleh katanya gitu. Oke, bisa lanjut ya. Saya terpaksa pindah ke Kanada, tapi karena prosesnya jadi saya mulai lagi, jadi butuh setahun lagi. Tapi nggak pulang dulu ke Indonesia, masih tinggal di Amerika? Pulang. Pulang. Nah, setelah wisuda, pulang.
lalu kerja 1 tahun, kemudian itu proses untuk masuk Kanada ini, ya, dan proses beasiswanya masuk ke sana lagi, jadi akhirnya jadi apa? SIDA ya, SIDA Canadian International Development Agency-nya yang memberikan beasiswa. Oh, oke. Apa perbedaannya, Pak, dan persamaannya studi di Amerika dan Kanada ini? Meskipun levelnya berbeda ya? Oh, yang luar biasanya begini, kalau masuk Amerika itu, misalnya TOEFL-nya itu bisa 525 gitu ya. Yeah. Nah, nanti di sana ada pelatihannya lagi, trainingnya untuk bisa di atas 550. Oke, jadi harus lebih tinggi ya? Iya, kalau ke Kanada, strictly itu di atas 575 baru boleh. Jadi tidak ada tempat mau kursus lagi apa itu, nggak ada kesempatan begitu. Pokoknya harus mampu itu ya untuk mampu 575. Jadi kita lulus dari Amerika pun ya terpaksa harus dites TOEFL lagi kan. Oh, oke. Dan harus di atas 575 itu, ya alhamdulillah jadi bisa 625 gitu. Dan tanpa harus ikut belajar lagi ya bahasa, Pak Benny. Jadi langsung tes ya. Hanya itu ikut tes saja. Ya, oke. namanya kalau udah diberikan Tuhan itu berkat itu mengalir aja. Iya. Mengalir aja ya. Kita jadi ikut aja dapat gitu berkah ya. lah ya. Iya, berkah. Iya. Ottawa University itu ranking ke berapa ya kalau di Kanada tuh, Pak Benny? Ini kan basisnya Catholic University dulu ini. Oke. Jadi saya nggak tahu ranking-ranking ini, cuman kalau spesialisasi untuk industrial economics, industrial organization ya. Oke. Sama international trade itu termasuk tinggi rankingnya ini. Oh, oke. Karena dia untuk program doktor itu ada joint program. Jadi bukan diadakan oleh Ottawa sendiri. Ada 2 universitas besar di sana. Carleton University dengan Ottawa University. Ini bikin joint program, jadi satu direktur itu. Jadi di bawah 2 universitas itu ya. 2 resources ini, laboratoriumnya, pengalamannya, semua itu. Membuka program doktor, salah satunya ditawarkan di bidang ekonomi ini. Jadi yang paling kuatnya di situ memang ekonomi industri dan ekonomi internasional. Itu yang diambil Pak Benny ya, ekonomi industri. Ya. Jadi kekhususan Pak Benny ini ekonomi industri ya, karena tesis disertasinya di situ juga ya. Kalau sistemnya dengan Amerika itu hampir sama sebenarnya. Jadi masuk program doktor itu nantinya itu sebelum tesis itu ada apa namanya comprehensive exam ya. Comprehensive exam itu setelah mendapat perkuliahan 2 tahun. Nah, kurang lebih gitu ya. 2 tahun, jadi mikro makro itu sampai mentok lah. Ya, ada pelajaran itu basic yang harus dilalui ya, harus dikuasai banget ya. Iya, jadi kalau kita mulai dari angka 1 kode mata kuliah itu 100 berapa gitu itu tingkat 1 ya. Terus 2 sekian tingkat 2, tahun kedua 3 sekian, 4 sekian, terus master 5 dan 6. Iya. Itu ya 7 sekian, jadi mikronya itu mikro level 7-nya. Nah, makronya juga begitu. Nah, mathematical economics-nya begitu, baru comprehensive exam. Baru kemudian itu ambil field-nya ini, field-nya harus 2. Jadi nggak bisa hanya 1. Jadi ekonomi industri atau moneter, ada ekonomi industri, ada dengan ekonomi pembangunan, ekonomi politik, politik ekonomi. Saya ambil ekonomi industri dan international trade. Dengan internasional. Nah, sampai mentok kuliahnya itu baru comprehensive exam. Itu masing-masing mata kuliah itu comprehensive examnya 8 jam ya. Memang jenuh, bosan, dan banyak fail-nya itu orang-orang Indonesia banyak pulang di comprehensive exam. Jadi banyak yang kembali ya, itu tidak lulus. Hanya untuk gagal hanya boleh sekali. Yang kedua gagal angkat koper langsung. Banyak itu yang gagal Pak Benny. Banyak.
Jadi ini juga ya, ketat juga ya. Karena kan ya, yang masuk itu juga kan melalui seleksi yang luar biasa ketat ya, tapi di dalam iya. ini Tapi juga kalau ya, udah ketat comprehensive juga. exam itu keder kita, Hmm. keder banget. Ya, ya, ya Jadi betul. artinya nggak cukup 24 jam satu hari itu. Oh. Jadi sering Minta begadang kalau tambah gitu, lagi, ini minta masa tambah lagi belajar di jadi Kanada. 30 jam satu hari. Oke. Nggak Ya. cukup. Dan itu Jadi full social life di timer. Kanada beda ya, kehidupan sosial karena kesibukan yang luar biasa di program S3 ini. Ya, tapi setelah kita menyusun tesisnya itu, Ya, ya kalau saya sih ngambil courses-nya aja, santai-santai ya, aja. oke. Terus kemudian bahkan saya kan waktu ngambil courses-nya aja, kita ada bentuk organisasi mahasiswa Indonesia di Kanada. Oh, oke, aktif di sana juga di Iya, perkumpulan dulu ya. di Amerika Formias, di sini Formika. Ya. Oh, oke. Nah, Profesor Asep itu di Guelph itu. Oh ya, ya, betul. Jadi kita mengadakan kongresnya itu di Toronto. Oke, berapa Dekat jauh ke itu Pak? dekat ke kampus Guelph dia. itu sama Ottawa, Toronto. Toronto. Jadi Guelph itu harus ke Toronto dulu, baru ke Ottawa. Oh, oke. Nah, Toronto Ottawa itu 2 jam. Oh, Jadi saya oke. ke sana, semua mahasiswa Indonesia datang ke Toronto, sekalian Hmm, kan dekat Niagara Falls ya, oke. ya Ontario ini. Jadi Jadi itu saat pendirian awal ya perkumpulan mahasiswa Indonesia pendirian di Kanada. awal, ya. Jadi Hmm. saya yang terpilih jadi ketua umumnya. Oh, ya ketua pertama nih. Ya, Oke. ketua umum. Dan tanggung jawab saya berikutnya itu adalah mengadakan kongres di Ottawa. Oh, oke. Dan saya lakukan Hmm. kongres di Ottawa 3 hari 4 malam, 3 malam 4 hari Ya. kita berkongres ria terus. Itu Ah. free of charge untuk mahasiswa, Hmm. termasuk akomodasinya, makan minumnya, semua Oke. itu. Bahkan beberapa yang tidak punya ongkos datang kita bantu dari Oke. panitia. Dana dari mana Pak Beni itu? Saya balik ke Indonesia loh. Dan itu banyak dibantu Pak Biakto, waktu itu menterinya Pak Bustani Larifin ya. Oh, Pak Biakto sudah jadi Menteri Koperasi ya? Belum. Oh, belum. Menterinya Bustani Larifin waktu itu. Oke, ya, ya. Tapi dibantu Pak Biakto, ya, terus Pak Bustani, ada Pak Radius, ada Pak alumni kita waktu itu Fuad Hasan, Iya. Menteri Pendidikan waktu itu. Oh iya, ya, Pak Fuad Menteri Terus Pendidikan baik. alumni sana juga Pak Tungki Aribo, Oh, Menteri oke. Perindustrian. Iya, iya. Hasrul Harahap dari IPB di Menteri Kehutanan. Iya. Bertanjung Menpora. Semua saya Ah, datangi. oke. Semua Itu saya datangi. kawan-kawan semua ya? Iya, semua saya datangi. Udah kumpul duitnya itu, saya balik ke sana itu, jadilah ini kongres ini. Gitu. Jadi itulah Ah, kongres yang paling meriah, yang sampai sekarang nggak iya. ada tandingannya itu. Oke. Dan peserta banyak yang Semua dibantu ya? datang, semua datang ya. Jadi rame, Ah, rame. iya, Ada iya. Ono Purbo dari IPB ya, kawan-kawan. Oh, iya, iya. Hmm. Rupanya alumni Kanada banyak juga ya, Pak Beni ya? Banyak. Ya, si Romin Dauri dari Dalhousie ya. Oke. Jadi saya lucu juga itu. Sebenarnya saya diterimanya bukan hanya di Ottawa U. Jadi saya mulai lagi 3 bulan di apa nama itu di British Columbia di UBC, Ah, Columbia ya, ya, University ya. ya, 3 bulan. Oh ini persis seperti Los Angeles ini. Jadi aduh ini mirip Indonesia juga ini panas. Oke, Ininya ada nggak ada panasnya ya. saljunya, nggak ada Oke. saljunya ini nanti. Ah, Nah, saya juga diterima di Dalhousie University itu karena rekomendasi Profesor Andi Hakim Nasution. oh, Dia iya, bilang, iya. Ben, ke Dalhousie, Romin udah di sana, katanya gitu. Jadi saya daftar juga, Iya, Dalhousie iya. diterima juga. Nah, cuman harus singgah dulu di Ottawa. Dari ujung timur ke ujung barat ini. Iya, iya, iya. Dari ujung Ottawa di barat ke ujung tengah-tengah itu timur. ya. Oke. Iya. Dalhousie itu Nova Scotia udah dekat dengan Eropa itu 4,5 jam ke Eropa ya. Oke. Termasuk Massachusetts juga 4,5 jam itu ke Eropa. Oke. Nah, jadi setelah saya di Ottawa itu nggak terpikir lagi saya ke Dalhousie.
saya udah ke kampus, saya lihat semua kayaknya bagus ini persis di pusat kota. Oke. Dan kedutaan kita di situ, saya berinteraksi dengan orang kedutaan, saya ke kedutaan, udah di sini aja Mas, katanya. Oh, oke. Udah, jadi saya lihat ini pusat pemerintahannya di sini, di Ottawa ini, ya kan. Sudah, akhirnya saya menetap di situ, saya surati ke Dalhousie, saya mohon maaf nggak bisa datang ke Dalhousie, saya sekarang di Ottawa U gitu. Mulailah perkuliahan di Ottawa U itu. Oh, oke. Jadi Tapi sebenarnya nggak sengaja ya, tadinya bukan di situ ya. Tapi karena transit dan menemukan kampus dan memang cocok sudah gitu diterima ya. juga di situ. Iya. Oh, diterima juga di situ ya. Oke, Iya, di betul. Ottawa itu. Iya, betul. Anu aja, melihat suasana aja saya. Suasana. Entah kenapa saya itu kok bisa milih-milih aja gitu ya. Termasuk mulai dari beasiswanya dulu. Iya. Ada beasiswa ke Jepang, ke Australia, ke Eropa. Oh, Gitu. Tapi tinggal milih aja mau kemana ya, beasiswa saya tersedia bilang kemanapun. kawan-kawan, ayo ambil ini. Saya bilang sama kawan-kawan. Kawan-kawan malah duluan berangkat. Saya merasa kok kelamaan ini datangnya Amerika ini, ya kan. Jadi saya lebih baik nunggu Amerika saja gitu. Jadi ujung-ujungnya memang saya sendiri yang ke Amerika, ada lagi nyusul kawan saya satu. Itu aja dari Departemen Koperasi itu. Iya. Ada dari Jepang, dari Asia ini. Gitu. Ya. Tapi Wah, berkah Pak Beni ya. Jadi ya, ini peluangnya banyak ya, tawarannya banyak kemarin tempo hari itu ya. Iya, betul. Thank God ya. Jadi baik di Amerika maupun di Kanada itu, saya selalu ke lahan-lahan pertanian ya, petani. Memang saya sukanya begitu. Oke. Saya ke koperasi-koperasi yang ada koperasi pertaniannya gitu. Iya, karena latar belakang pendidikan S1, terus kemudian jadi birokrat di kementerian yang terkait juga ya dengan koperasi. Bahkan saya pergi ke Wisconsin ya, ikut mancing di danau, ada 3 danau besar di Wisconsin. Iya, itu pusat pertanian Amerika ya kalau nggak salah. Ya, Ohio sana juga ya, Michigan. Iya. Itu di daerah situ itu pertanian lah. Ya, betul. Ya, menarik Pak. Pak, terakhir ini, apa saran Pak Beni atau yang ingin disampaikan oleh Pak Beni ini ke para dosen muda ya, atau mereka yang ingin belajar di Amerika ataupun di Kanada? Ya, nomor satu nggak usah minder ya. Ya. Ternyata kalau kita di sana head to head dengan orang Amerika, orang Eropa yang ada di sana itu kita nggak kalah lah, ya nggak kalah. Memang mungkin karena kendala bahasa, jadi kita bisa 1,5-2 kali lipat waktu yang harus diberikan. Ya, diberikan itu aja, jadi bersabar. Kalau bisa dapat di Amerika memang jauh lebih bagus lah ya. Artinya ujiannya itu terujinya itu berkali-kali untuk bisa sampai lolos itu. Rata-rata universitasnya kalau udah direkomendasi pemerintah, rata-rata itu udah kaliber semua lah ya. Punya reputasi ya. Kecuali kita yang private, melamar sendiri gitu. Private nggak tahu kita yang menjudge sendiri. Tapi kalau kita dengan beasiswa ini, itu mereka nggak mau memberikan beasiswa kalau nggak universitas ternama. Ya, betul. Itu dulu jaminan nomor satunya di situ. Dan kita yang menseleksi itu. Ya, betul. Dan ujian-ujiannya itu di situ, langkah-langkahnya. Jadi kalau udah teruji gitu, berarti kita kan harusnya soal pengetahuan akademik dan suka dukanya apa itu, ya pasti lebih banyak lah kita alami ya. Homesick memang ada, ya, tapi ya banyak aja yang bisa kita mengkompensasi itu, jalan-jalan ke pertanian, jalan-jalan kemana gitu ya. Untuk menghilangkan itu ya, artinya bisa dilakukan kreativitas sendiri. Rindu sama orang tua di kebunnya, ya udah kita ke kebun, kita anggap orang tua kita itu di kebun itu. Kita bantu dia picking panen apel dan sebagainya kan. Happy aja, suka mancing yang mancing. Jadi menghilangkan homesick, kerinduan itu ujung-ujungnya 4-5 tahun. Dan saya di Ottawa itu kan 2 tahun terakhir itu jadi dosen full ya.
Oh, oke. Dosen full Sebelumnya di Universitas ya, Ottawa ya? sebelumnya itu asisten Hmm. dosen. Hmm. Jadi mulai semester 2 aja saya ambil Ya, dokter itu udah dikasih kesempatan dosen, mengajar ya. asisten dosen ya. Belum Hmm, lagi oke. risetnya. Jadi tambahan-tambahan income masih banyak lagi. Oh ya, Ya, itu lumayan ya Pak Beni ya, dengan mengajar dapat lumayan. tambahan income. Iya, dan nggak usah ragu bawa keluarga ke sana. Ah, Pekerjaan untuk istri banyak di sana. oke. Ya, Oke. jadi Di Pak mau Beni diboyong keluarga ya? boyong, boyong. Heeh. Dan kesempatan untuk anak saya waktu itu mau 4,5 tahun, jadi Iya. mulai TK sampai SD. Ah. Tempat itu dinikmatinya di sana ya. Jadi Jadi pendidikan dasar atau iya, pendidikan itunya di iya. sana ya, di Jadi Kanada saya ya. lihat itu ada waktu untuk mereka tidur, ada waktu mereka dikasih minum susu, Ya, ada waktu mereka untuk ya. bermain-main ya. Jadi bukunya nggak sebanyak anak SD di sini bawa buku kayak apa itu ransel Ya. berat-berat. Nah di sana itu pada saat bukunya udah di kelas semua. Oh, oke. Tinggal datang aja ya, nggak usah Nah, digendong tuh dan buku yang anak-anak sabrek. udah jarang mau langsung pulang ke rumah, pulang sekolah Ah, itu. Langsung ke oke. perpustakaan. Di perpustakaan mereka tidur-tidur itu sambil Ya. baca-baca, Ah, baca-baca gitu. Nah, kita nanti ya. datang mau jemput mereka udah di perpustakaan aja. Jadi Oke. tutup sekolah mereka ke Ya. sana Oke. rame gitu dan selalu ada Oke. jemputan dan sebagainya. Jadi bawa keluarga ke sana juga aman ya. Betul, betul. Jadi, Wah, homesick menarik juga. Pak Beni ini. Ya, mudah-mudahan sharing ini bisa didengar juga para calon mahasiswa Pak, yang memikirkan untuk studi lanjut di Amerika ya, atau di Ya, Kanada atau di negara saya lain lah kira di di luar luar ya. negeri ya, Ya, bisa lah untuk begitu. pengembangan diri ya, karena kita sekira perlu banyak belajar juga ya, terutama mereka-mereka yang dalam posisi apa ya, wajib menuntut ilmu itu ya, seperti profesi dosen ini. Iya. Ya, Pak Beni, terima kasih nih atas Terima bincang-bincang kasih Pak Am. inspiratifnya. Menarik Tidak banyak sekali. yang bisa Sampai saya jumpa lagi ceritain. mungkin nanti di topik yang berbeda ya, Pak Beni ya. Baik, baik Ya, Pak Am. salam sehat Pak Beni. Salam Salam buat sehat juga keluarga. Pak Am. Ya, Salam Tai selamat Chi ya. pagi. Mari.